kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita akan mulai kegiatan belajar bersama lagi. Jadi, Ibu berharap kalian bisa menyiapkan buku dan alat tulis untuk kalian mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Apakah kalian siap untuk belajar? Pastinya siap dong. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai keterampilan menyimak. Nah, menyimak itu apa sih? Menyimak adalah kemampuan untuk mendengarkan informasi dengan penuh perhatian, memahami isinya, lalu mengolahnya menjadi pengetahuan. Nah, menyimak itu penting banget, bukan hanya dalam pembelajaran saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya saat kita mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan nasihat orang tua, teman, atau bahkan juga bisa saat kita menonton sebuah video maupun sebuah berita. Nah, dengan keterampilan menyimak yang baik ini, kita bisa menangkap sebuah informasi dengan tepat, menghindari kesalahpahaman, dan tentunya lebih mudah memahami sesuatu. Nah, pada video kali ini kalian akan belajar tentang menyimak berita. Melalui video ini kalian akan diberikan penjelasan tentang materi menyimak berita yang disertai dengan contoh konkret berupa tayangan berita yang dapat kalian perhatikan dengan baik, dan di akhir video ini juga akan ada tugas yang harus kalian kerjakan sebagai bentuk kalian dari materi yang telah disampaikan tadi. Nah, Ibu berharap kalian dapat fokus dan menyimak video ini dari awal hingga akhir supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Silakan disimak ya video ini. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu menyimak berita. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui, model pembelajaran menyimak itu tidak hanya menyimak berita, tetapi ada menyimak wawancara, menyimak laporan perjalanan, menyimak dialog, dan menyimak pidato. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari menyimak berita. Menyimak berita merupakan kegiatan mendengarkan suatu informasi secara lisan dengan penuh perhatian agar kita bisa memahami isi berita itu dengan baik. Nah, untuk tujuan dari menyimak berita itu agar kita itu bisa menambah wawasan dan memperoleh informasi. Selain itu juga ada langkah-langkah dalam menyimak berita yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu dengarkan berita dengan fokus dan tidak berbicara dengan orang lain. Ini itu bertujuan agar kalian bisa lebih memahami dari isi berita tersebut. Yang kedua, identifikasi unsur 5W plus 1H. Nah, ini terdiri dari apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Terus yang ketiga yaitu menyimpulkan. Nah, catat hal-hal yang menurut kalian itu penting. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai apa itu menyimak berita dan bagaimana langkah-langkah dalam menyimak berita. Selanjutnya, kalian akan mempraktekkan secara langsung menyimak berita tersebut. Jadi, akan disajikan dua berita. Untuk berita yang pertama akan dibacakan langsung oleh pembawa berita, dan berita yang kedua itu dalam bentuk video. Jadi, nanti kalian akan menonton video tersebut. Bencana Ekologi Sumatera 2020. Ketika alam tak lagi mampu menahan dampak kebijakan manusia. Source of Lampung Basnas Go ID. Musibah ekologis yang melanda Pulau Sumatera pada akhir November 2025 bukan sekedar peristiwa alam ekstrim. Bencana ini menjadi cermin dari relasi manusia dengan alam yang terus memburuk akibat eksploitasi sumber daya dan kebijakan lingkungan yang mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketika banjir bandang dan longsor terjadi berulang dengan skala yang semakin luas, pertanyaan yang relevan bukan lagi mengapa alam seolah murka, melainkan mengapa rambu-rambu ekologis yang telah lama diwariskan oleh leluhur terus diabaikan dalam praktik pembangunan modern. Sumatera
pernah dikenal sebagai wilayah dengan relasi harmonis antara masyarakat dan hutan. Dalam sejarah panjangnya, masyarakat lokal hidup berdampingan dengan alam melalui sistem adat yang mengatur pemanfaatan hutan, sungai, dan tanah secara bijaksana. Namun, ketika sistem nilai tersebut digantikan oleh logika ekstraktif dan kebijakan perizinan yang permisif, keseimbangan ekologis perlahan runtuh. Hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga air dan melindungi tanah berubah menjadi area produksi. Sungai yang dahulu dijaga kesuciannya berubah menjadi saluran limbah. Dalam konteks inilah, ekoteologi Nusantara tidak lagi sekadar wacana akademik, tetapi menjadi tawaran konkret sebagai fondasi tata kelola lingkungan negara. Dalam berbagai masyarakat adat Nusantara, seperti Minangkabau, Dayak, dan Baduy, alam dipandang bukan sebagai komoditas, melainkan bagian dari tatanan moral dan spiritual. Di Minangkabau, sistem hutan wilayat dan ritual Bukarimbo mengatur pemanfaatan hutan agar tidak melampaui daya dukung ekologis. Sistem ini bukan hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial masyarakat negeri. Penelitian menunjukkan negari yang mempertahankan tata kelola adat memiliki stabilitas tutupan hutan yang lebih baik dibandingkan wilayah yang sepenuhnya bergantung pada regulasi perizinan pemerintah. Artinya, kearifan lokal terbukti lebih adaptif terhadap kondisi ekologis setempat. Di Kalimantan, masyarakat Dayak Kenyah mengenal konsep tanah ulen, yaitu kawasan hutan adat yang bersifat sakral dan dilindungi. Penebangan hanya diperbolehkan untuk kebutuhan adat tertentu. Studi menunjukkan wilayah tanah ulen memiliki keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis yang sebanding dengan kawasan tanam nasional. Sementara itu, masyarakat Baduy di Banten menjaga Luewing Kolot sebagai hutan primer yang sama sekali tidak boleh disentuh. Sistem ini berperan penting dalam menjaga stabilitas debit sungai Ciujung dan mencegah banjir besar di wilayah hilir. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat menjaga alam bukan karena ancaman sanksi administratif, melainkan karena relasi etis dan spiritual yang mengikat manusia dengan lingkungannya. Ketika relasi ini hilang, krisis ekologis menjadi tak terhindarkan. Pada akhir November 2025, krisis tersebut kembali menunjukkan dampaknya. Banjir bandang dan longsor melanda berbagai wilayah di Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh. Curah hujan tinggi yang terjadi dalam waktu singkat berubah menjadi bencana besar akibat rusaknya fungsi dan alam sebagai penyangga. Pemukiman warga tersapu arus deras, lahan pertanian tertimbun lumpur dan akses transportasi terputus. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara aktivitas ekonomi lumpuh hampir sepenuhnya di sejumlah daerah terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat per petang ini jumlah korban meninggal dunia mencapai 604 orang dengan 464 orang dinyatakan hilang, 2.600 orang luka-luka, serta 1,5 juta warga terdampak. Sebanyak 570.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan data terbaru dan masih berpotensi bertambah seiring proses pencarian dan pendataan lanjutan. Data yang tampil adalah data terupdate dan proses pencarian korban masih terus dilakukan, ujar Abdul Muhari. Bencana ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Data BNPB mencatat ribuan rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Ratusan jembatan putus, serta ratusan fasilitas pendidikan dan layanan publik mengalami kerusakan, mengganggu aktivitas sosial masyarakat dalam jangka panjang. Di tengah situasi darurat, warga terdampak masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Seorang warga Sumatera Barat menggambarkan kepanikan saat banjir datang secara tiba-tiba. Air datang sangat cepat. Kami hanya sempat menyelamatkan anak-anak. Rumah dan sawah hilang semua, ujarnya.
Sejumlah pengamat lingkungan menilai bahwa skala bencana ini tidak dapat dilepaskan dari kerusakan ekosistem yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Deforestasi besar-besaran untuk industri sawit, pertambangan, dan kehutanan komersial telah menghilangkan fungsi hutan sebagai penyerap air dan penahan tanah. Di banyak titik terdampak, wilayah banjir diketahui berada dalam kawasan konsesi industri. Hal ini menunjukkan bahwa bencana yang terjadi bukan semata akibat hujan ekstrim, melainkan dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pemerintah selama ini cenderung menitik beratkan penanganan bencana pada tahap tanggap darurat. Namun, upaya tersebut belum diiringi dengan perubahan kebijakan yang menyentuh akar persoalan, yaitu kerusakan ekologis dan konflik tenurial. Berbagai penelitian menunjukkan konflik antara masyarakat adat dan konsesi industri masih tinggi, menandakan bahwa negara belum sepenuhnya mengakui peran masyarakat lokal sebagai penjaga ekosistem. Rencana Sumatera 2025 seharusnya menjadi titik balik kesadaran bersama. Tanpa perubahan paradigma pembangunan, bencana serupa berpotensi terus berulang dengan dampak yang semakin luas dan korban semakin besar. Ekoteologi Nusantara menawarkan kerangka etis untuk membenahi relasi manusia dan alam. Kerangka ini menekankan pengelolaan bumi dengan rasa hormat, pengakuan terhadap hak dan peran masyarakat adat, serta keberanian menolak pembangunan yang mengorbankan keseimbangan ekologis. Indonesia tidak kekurangan daya ilmiah, tidak kekurangan tradisi kearifan lokal, dan tidak kekurangan nilai moral tentang pentingnya menjaga alam. Yang masih menjadi tantangan adalah keberanian politik untuk menempatkan keberlangsungan ekologis di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. Jika keberanian itu hadir, maka bencana tidak lagi menjadi nasib yang diterima, melainkan sejarah kelam yang dapat dihentikan. Sebanyak 650 orang dinyatakan hilang akibat banjir dan longsor di 3 provinsi di Sumatera, sementara jumlah pengungsi sudah menembus angka 2 juta jiwa. Menurut data terbaru BNPB pada Rabu 3 Desember 2025, korban meninggal kini mencapai 753 orang, 650 hilang dan 2.600 luka-luka. Tak hanya memakan korban jiwa, bencana ini juga merusak ribuan rumah warga, yakni 3.600 rusak berat, 200 rusak sedang, dan 3.700 rusak ringan. Fasilitas umum juga mengalami kerusakan yang terdiri dari 39% jembatan, 16% fasilitas ibadah, 42% fasilitas pendidikan, dan 1% fasilitas kesehatan. Sementara itu, jumlah pengungsi saat ini sudah mencapai 106.000 di Sumatera Barat, 538.000 di Sumatera Utara, dan 1,5 juta di Aceh. Dengan demikian, jumlah totalnya mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Presiden Prabowo Subianto telah meninjau sejumlah titik terparah meliputi Tapanuli Tengah, Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman. Di hadapan para pengungsi, Presiden menegaskan bahwa negara memiliki anggaran dan tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendirian. Namun situasinya semakin kompleks karena Kementerian Kesehatan melaporkan munculnya penyakit di kawasan terdampak. Di Sumatera Barat terdapat 376 kasus demam pada periode 25 hingga 29 November 2025 dan menjadi yang tertinggi di antara 3 provinsi. Warga juga mengalami gatal, gangguan pernafasan atau ISPA hingga diare dan asma. Di Sumatera Utara ada 277 kasus demam, 151 kasus mialgia, serta ratusan kasus gatal, dispepsia, dan ISPA. Sementara di Aceh, keluhan tertinggi ada luka-luka diikuti ISPA dan diare. Kemenkes menegaskan pihaknya telah mengirim tenaga kesehatan dan logistik tambahan serta menjamin ketersediaan obat dan perlengkapan medis. Fokus utamanya adalah mencegah penularan penyakit di pengungsian yang saat ini makin padat dan memiliki akses air bersih yang terbatas.
Setelah kalian menyimak berita tersebut, kalian akan mendapatkan tugas. Jadi ada 2 tugas yang akan kalian kerjakan. Untuk penugasan yang pertama yaitu kalian bisa menuliskan pokok-pokok berita. Ini bisa menggunakan metode 5W+1H sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi. Terus setelah menuliskan pokok-pokok berita, kalian bisa menuliskan isi berita. Jadi kalian akan menulis isi berita itu dengan singkat dan menggunakan bahasa kalian sendiri. Setelah menulis pokok-pokok berita dan menulis isi berita, kalian akan memberikan tanggapan. Jadi nanti kalian menuliskan tanggapan. Misalnya itu apakah berita itu memotivasi atau berita itu menarik, dan jangan lupa berikan alasannya. Untuk tugasnya ditulis di buku tulis dan dikumpulkan pada minggu depan. Untuk penugasan yang kedua, lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Bu Juwita. Nah, pada penugasan kedua ini untuk minggu depan, yang dimana kalian akan menyampaikan kembali isi berita yang sudah kalian tonton tadi, baik berita yang dibawakan oleh pembaca berita maupun tayangan beritanya. Jadi, total ada 2 berita yang sudah kalian simak, kemudian dicetakkan kembali di depan kelas. Saat kalian presentasi, Ibu akan menilainya. Nah, penilaiannya itu menggunakan 2 aspek. Aspek yang pertama itu aspek kebahasaan. Aspek ini memiliki beberapa indikator seperti nada atau irama saat berbicara, kemudian diksi atau pilihan katanya, lalu yang terakhir ada struktur kalimatnya. Lalu aspek yang kedua yaitu aspek non kebahasaan, yang dimana aspek ini meliputi indikator seperti penguasaan topik berita, keberanian saat berbicara, penalaran atau kelogisan isi penjelasan, dan yang terakhir gerak atau mimik saat menyampaikan. Nah, setiap indikator ini diberikan skor 1 sampai 5 atau dengan ketentuan skornya yaitu sebagai berikut. Skor 1 itu menunjukkan kemampuan yang sangat kurang, tidak jelas atau tidak sesuai. Skor yang kedua menunjukkan kemampuan yang masih kurang, masih banyak kesalahannya. Lalu skor yang ketiga itu menunjukkan kemampuannya itu cukup atau sudah memenuhi standar minimal. Lalu skor yang keempat itu menunjukkan kemampuan yang baik, jelas, dan runtut. Skor yang kelima itu menunjukkan kemampuan yang sangat baik, sangat jelas, terampil dan sesuai dengan semua kriteria yang telah ditetapkan. Nah, penilaian ini ditujukan untuk melihat kemampuan kalian sebagai penyimak berita dalam mempresentasikan ulang informasi yang telah kalian dengarkan tadi. Jadi, pastikan kalian menyimak berita dengan cermat agar bisa memahami aspek-aspek apa saja yang dinilai dan dapat mengerjakan tugasnya secara maksimal. Tetap semangat dan semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.